Baiklah teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Saya Tuti Oktasari dari SDN 4 Rambutan. Saya Nani Febriani dari SDN 10 Rambutan. Dan saya Desi Mandasari dari SMP Negeri 1 Rambutan. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai coaching. Assalamualaikum Bu Nani, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat sekali pada hari ini. Bu Nani, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Karena pada kegiatan coaching kan yang akan dinilai coach dan juga coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sudah sesuai alur cerita atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee serta bagaimana tanggapan dari coachee. Nah, yang akan disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Sebagai awalnya nih Bu, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik sekali. Yang kedua nih Bu, bagaimana atau bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir nih Bu, bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan yang dia hadapi sekarang. Bu, mungkin pada kesempatan kali ini, pada praobservasi ini itu saja yang dapat saya tanyakan. Selamat melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Saya mohon undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Tuti. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbicara dengan saya. Kebetulan ini saya ada keluhan yang ingin saya bicarakan. Kira-kira keluhan apa itu Bu Tuti? Silahkan diceritakan. Ini Bu, kan kita ini cuacanya sering berubah. Kalau tahun 2020 dulu corona, lalu tidak lama sebelum ini, belum lama ini masalah kabut asap. Sekarang sudah musim hujan Bu ya, sudah musim hujan terus menerus. Jadi siswa itu tuh sering sekali tidak sekolah. Oh gitu ya. Jadi murid-murid Ibu Tuti itu sekarang merasa enggan belajar di sekolah. Iya Bu, jadi anak-anak itu tuh motivasi belajarnya jadi berkurang. Mereka terlihat enggan-enggan dan juga tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terus saat dilakukan, kan ada waktunya mereka itu belajar dari di rumah kan. Itu ada saja alasannya untuk tidak mengerjakan tugas. Ada yang bilang tidak ada HP, tidak ada kuota, dan juga pokoknya banyak permasalahan lain seperti tidak mengerti apa tugas yang harus dilakukan, seperti itu. Hal tersebut menyebabkan motivasi mereka itu untuk belajar menjadi menurun. Oke Bu Tuti. Kira-kira murid Ibu tetap belajar meskipun belajar di rumah gitu ya? Iya Bu, tapi terkendala dengan motivasinya. Oke, supaya murid Ibu Tuti tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya? Iya Bu, jadi walaupun mereka itu daring dan belajarnya bisa dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, saya itu berharap mereka itu tetap punya motivasi belajar yang tinggi, terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru juga. Oke, nah kalau dari pengamatan Ibu Tuti nih,
murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Murid yang dikatakan punya motivasi belajar yang bagus itu tuh apabila mereka tuh cepat merespon, Bu, cepat mengerjakan tugas, cepat mengumpulkan tugas. Lalu kalau misalnya kami kan punya grup WhatsApp gitu, jadi kalau misalnya saya memberikan instruksi itu mereka merespon. Oke, jadi aktif ya, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu kira-kira apa lagi? Oke, nah jadi ada 4 ciri. Pokoknya mereka itu tuh ciri-cirinya harus bisa mengerjakan tugas, paham materi, lalu tidak ogah-ogahan mengerjakan tugas begitu, lalu mengumpulkan tugasnya juga cepat, Tepat waktu ya. iya Bu. Oke, jadi ada 4 ya ciri siswa yang aktif itu: bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang idealnya itu seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10. Sekarang murid Bu Tuti yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 0, berapa kira-kira murid Bu Tuti itu berada di angka berapa? Bingung juga sih Bu, mungkin kalau saya boleh memberi